Market itu dikuasai oleh para smart money. Mereka inilah yang menggerakkan dan menentukan arah harga. Pada materi hari ini, saya akan bahas sebuah indikator dan strategi trading yang bisa menunjukkan kepada kita kapan dan di mana para smart money itu melakukan aksi buy atau sell sehingga kita bisa mengikuti jejaknya. Tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja smart money volume activity, maka akan muncul nama indikatornya smart money volume activity yang dikoding oleh Algo Alpha. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di deskripsi video ini. Indikator ini merupakan visualisasi aktivitas smart money dan retail trader melalui analisa volume pada time frame yang lebih rendah. Ia mendeteksi lonjakan volume yang ekstrim. Setiap aktivitas yang besar divisualisasikan dengan bubble yang membedakan aktivitas smart money dengan retail trader. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Aktivitas buy dari smart money ditandai dengan bubble hijau, sedangkan aktivitas sell dari smart money ditandai dengan bubble merah. Sedangkan bubble-bubble yang berwarna abu-abu ini adalah aktivitas retail. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya untuk period chart bar-nya saya akan biarkan 50, threshold-nya juga saya biarkan 2. Nah, kemudian ini penting untuk bagian yang lower time frame value-nya, ini juga saya akan biarkan pada time frame 5 menit. Ini kita bisa memilih, akan tetapi saya akan biarkan default saja pada time frame 5 menit. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, saya sedang membuka chart itu di H1. Jadi logikanya chart yang sedang saya buka ini adalah chart H1, kemudian lower time frame-nya adalah 5 menit ya. Kemudian untuk bagian show-nya ini perhatikan, ini default-nya adalah bot, akan tetapi saya akan memilih untuk hanya menggunakan smart money saja ya. Jadi retail saya tidak gunakan karena saya hanya menggunakan sinyal yang diberikan oleh smart money saja ya. Jadi saya akan pilih di sini smart money. Kemudian untuk show levels-nya saya juga uncheck, akan tetapi ini suka-suka saja. Kalau kalian ingin mempertahankannya juga nggak apa-apa. Cuman kalau saya nggak suka ya teman-teman, agar chartnya kelihatan lebih bersih, saya uncheck. Kemudian untuk show profit loss table-nya saya juga akan uncheck. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial lengkap di mana entry, stop loss, dan targetnya. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Moving Average Simple. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya, untuk lengthnya kita ubah dari 9 menjadi 8, kemudian perhatikan kita turun ke bagian bawah di bagian calculation-nya ini. Untuk time frame-nya saya akan ubah dari chart menjadi 1 day seperti ini. Jadi meskipun saya sedang membuka chart gold di time frame H1, akan tetapi karena moving average-nya saya menggunakan chart daily, jadi seakan-akan saya sedang melihat kedua chart sekaligus, yaitu chart H1 dan daily. Tujuannya adalah agar kita tetap bisa mengikuti tren besar di chart daily, akan tetapi bisa entry posisi dengan lebih presisi di chart hourly. Kemudian pada tab stylenya agar lebih enak dilihat, saya akan ubah warna moving average-nya ini dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini.
Ada dua indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator Smart Money Volume Activity yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator SMA 8 Daily yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Ada tiga kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 8 Daily. Kedua, muncul bubble hijau pada candle bullish. Dan yang ketiga, pasang order buy stop di atas high candle signal. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 8 Daily-nya yang menunjukkan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita juga sudah melihat sudah muncul bubble hijau pada candle bullish-nya. Perhatikan di sebelah kirinya ini juga muncul bubble hijau, akan tetapi kita melihat candlenya itu bearish. Jadi ini bukan sinyal yang valid dan kita tidak boleh ambil sinyalnya. Jadi kita hanya boleh ambil sinyalnya jika bubble-nya itu berwarna hijau dan candlenya juga wajib bullish. Untuk entry buy-nya itu kita letakkan order buy stop di atas high daripada candle sinyalnya ini. Jadi kita pasang order buy stop itu kira-kira sedikit saja di atas high daripada candle sinyalnya yang ini, dengan stop loss sedikit di bawah low daripada candle sinyalnya ini, dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Perhatikan chart ini. Di sini kita melihat ada dua bubble hijau. Bubble hijau yang pertama yang kecil ini kita tidak ambil trade buy-nya karena dua alasan. Alasan yang pertama tadi sudah saya singgung bahwa bubble-nya hijau tapi candle-nya bearish. Alasan yang kedua adalah karena bubble hijaunya itu terbentuk ketika harga masih bergerak di bawah SMA 8 Daily-nya. Kita juga melihat bahwa ukuran dan gradasi warna bubble-nya itu bervariasi. Ada yang kecil dan warnanya nggak begitu terang seperti bubble yang di bawah ini, tapi ada juga bubble yang besar dan warna hijaunya itu lebih terang. Perbedaan ini ada pada lonjakan volume yang terjadi. Semakin besar bubble-nya, semakin terang warnanya, artinya lonjakan volumenya juga semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil bubble-nya dan semakin redup warnanya, artinya lonjakan volumenya itu biasa-biasa saja dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Saya sendiri menganggap semua bubble itu sama, tapi kalau Anda hanya ingin trade pada bubble yang besar dan terang saja, itu juga boleh dilakukan. Untuk sell setup-nya juga ada tiga kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 8 Daily. Kedua, muncul bubble merah pada candle bearish. Dan yang ketiga, pasang order sell stop di bawah low dari candle signal. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 8 Daily-nya yang menunjukkan trend bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita juga sudah melihat sudah muncul bubble merah pada candle bearish. Di sini kita melihat bahwa setelah muncul bubble merahnya, harga itu dia belum break di bawah low dari candle signalnya untuk beberapa candle. Jadi kita belum bisa melakukan order sell stopnya. Akan tetapi order sell stopnya itu tetap kita pasang di bawah low dari candle signalnya selama harga itu dia masih bergerak wajar, dalam artian harga tidak bergerak di atas candle signalnya terlalu jauh karena nanti kan jadinya nggak masuk akal. Jadi order sell stopnya kita letakkan sedikit di bawah low dari candle signalnya ini dengan stop loss sedikit di atas high dari candle signalnya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk membuat metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!